Halo semuanya. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang ekspansi PT Nutrifood Indonesia ke Afrika dengan analisa strategi, risiko, management orientation, dan bank and financial intermediaries. Kelompok kami sendiri terdiri dari Angel Linggo, Irel Lim, Lili Indrawati, Wulandari Ginting, Liani Lilik, serta Yogi Rizky. Selamat siang, perkenalkan nama saya Liani Lili, NPM 1941372. Di sini saya akan membahas profil singkat dari perusahaan Nutrifood. Perusahaan Nutrifood merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman kesehatan yang berdiri pada tanggal 2 Februari 1979 dengan kantor pusat terletak di Jakarta dan pabrik terletak di Semarang, Jawa Tengah. Produk dari Nutrifood ini sendiri yaitu Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, Elmen, Wedang, WRP, dan Lokalate. Selama 42 tahun berdiri, perusahaan Nutrifood telah memperoleh 4 penghargaan. Yang pertama, Indonesia Customer Satisfaction Award 2016 untuk brand Nutrisari. Yang kedua, Indonesia Most Experiential Brand Activation Award 2016 kategori Digital Activation untuk brand Wedang. Yang ketiga, Indonesia Most Creative Company versi Schwa Magazine. Yang keempat, penghargaan Mitra Bakti Husada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program Corporate Social Responsibility dalam bidang kesehatan pada tahun 2015. Foreign Market Entry Strategies Analysis. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Afrika sebenarnya sudah terjalin sejak lama, yaitu semenjak tercetusnya Konferensi Asia Afrika pada bulan April tahun 1955. Dewasa ini, ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika, Jepang, dan negara-negara kawasan Eropa Barat itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dan perdagangan untuk upaya peningkatan ekspor. Melalui seluruh Kementerian Republik Indonesia yang berada di luar negeri, dilakukanlah diplomasi ekonomi ke berbagai negara, salah satunya termasuk kawasan Afrika. Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak tahun 2016 telah melakukan riset terhadap perkembangan negara Afrika. Tim ini melakukan pengkajian, penelitian, dan perekomendasian kepada pemerintah dengan hasil bahwa negara Afrika ini merupakan negara yang menjanjikan dan peluang positif bagi Indonesia untuk melakukan investasi. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang berada di Afrika. Ada sedikitnya 3 perusahaan besar yang sangat terkenal milik Indonesia di Afrika, yaitu Indomie, Indorama, dan Wings. Kemudian telah tercatat ada 30 perusahaan Indonesia di Afrika, yaitu 15 di Nigeria, 2 di Ethiopia, dan sisanya tersebar di Kenya, Gabon, Mozambik, Aljazair, dan kawasan-kawasan lainnya. Kemudian perjanjian perdagangan bebas benua Afrika atau The African Continental Free Trade Agreement itu telah resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 ini, dan hal ini merupakan peluang besar bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke kawasan Afrika. Afrika menjadi negara pilihan Nutrifood. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tadi dan rekam jejak Indofood yang sudah terlebih dahulu sukses masuk ke kawasan Afrika, maka kami pun mengasumsikan PT Nutrifood Indonesia untuk berekspansi dan membangun perusahaan di Afrika. Mengingat potensi pasar yang luas dan besar, kemudian upah buruh yang tidak terlalu mahal, kemudian regulasi dan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditantangani oleh kedua negara itu memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan perdagangan internasional. Selain dari itu, Nutrifood juga dapat menciptakan varian produk baru yang berasal dari buah-buahan seperti kiwano, pelam, atau beri-berian, baik itu berasal dari pertanian di Afrika sendiri maupun di negara-negara tetangganya Eropa, bahkan Amerika, yang dalam hal logistik itu lebih murah, lebih dekat, dan produksinya lebih murah. Kemudian produk tadi akan kita ekspor kembali ke negara-negara tetangga dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar.
Dalam melakukan ekspansi ke luar negeri, sebuah perusahaan tentunya memerlukan tambahan dana. Nah, tambahan dana ini bisa berupa investasi ataupun pinjaman. Untuk PT Nutrifood Indonesia sendiri, PT ini belum termasuk perusahaan yang terbuka, sehingga perusahaan ini tidak bisa memperjualbelikan saham mereka secara umum seperti perusahaan-perusahaan terbuka lainnya. Nah, maka dari itu, PT Nutrifood Indonesia harus meminjam ke bank-bank lainnya, di mana ini mengarah ke fungsi bank yang pertama, yaitu Financial Intermediaries. PT Nutrifood Indonesia disarankan untuk meminjam dari bank-bank yang terdapat di kawasan Afrika. Mengapa demikian? Karena dengan meminjam dana dari bank-bank yang terdapat di kawasan Afrika, bisa mengurangi biaya-biaya lainnya, seperti biaya pertukaran nilai mata uang, biaya transaksi ke luar negeri, serta biaya-biaya lainnya. Bank-bank yang bisa menjadi saran yang kami berikan kepada PT Nutrifood Indonesia adalah Ecobank dan Citibank. Mengapa demikian? Karena kedua bank ini sudah terkenal dan tersebar di seluruh kawasan Afrika, sehingga bisa memudahkan dalam hal transaksi. Nah, fungsi bank yang kedua adalah financial innovation, di mana bank bisa mengeluarkan instrumen keuangan yang baru. Nah, di sini PT Nutrifood Indonesia bisa mengajukan surat kredit atau LOC atau biasanya disebut dengan letter of credit ke bank-bank yang ada di Afrika. Nah, surat kredit ini digunakan untuk mempermudah pembayaran baik bagi eksportir maupun importir. Nah, tentunya surat kredit ini sangat mudah untuk digunakan dalam hal bisnis internasional. Untuk memperoleh surat kredit, pihak eksportir atau perusahaan harus mendaftarkan diri mereka ke bank terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak, yaitu pihak eksportir dan importir, maka bank akan memproses semua proses kredit tersebut. Cultural risk. Dalam melakukan perdagangan internasional tentu saja terdapat resiko budaya. Tentu saja Indonesia dan Afrika ini adalah dua kebudayaan yang berbeda. Maka dari itu kami membuat matriks kecocokan budaya yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu culture fit, people fit, technology fit, and strategy fit. Yang pertama, culture fit. Di balik perbedaan kebudayaan antara Indonesia dan Afrika, kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Jadi untuk perusahaan Nutrifood, di dalamnya itu tidak diberlakukan sistem apartheid atau sistem yang mendiskriminasikan ras yang sebelumnya pernah dianut di Afrika. Jadi dalam perusahaan Nutrifood ini, keberagaman itu sangat dihormati dan mendapat perlakuan yang adil. Yang kedua, people fit. Dalam perusahaan Nutrifood ini, untuk mencocokkan orang-orangnya akan diberlakukan sistem the right people on the right place, kemudian kesetaraan gender dan perlakuan yang adil. Jadi untuk siapapun, golongan manapun dan ras manapun yang memiliki skill dan kemampuan mumpuni itu berhak untuk berkarir dan memiliki jabatan di perusahaan Nutrifood ini sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, technology fit. Setelah menjadi perusahaan yang berkelas internasional, teknologi dalam perusahaan Nutrifood ini tentu juga harus disesuaikan dengan standar internasional. Pengembangan teknologi akan terus dilakukan dalam perusahaan Nutrifood untuk menghasilkan produk yang higienis, berkualitas, tentu saja juga dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, strategi fit. Adapun strategi Nutrifood dalam melakukan perdagangan internasional ini, yaitu 1, Nutrifood akan selalu melakukan research and development untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera konsumen yang menjadi target pasar. Yang kedua, Nutrifood akan selalu mengembangkan new product dari hasil alam pertanian negara yang bersangkutan. Yang tiga, sesuai dengan visinya, Nutrifood ingin menguasai pangsa pasar makanan dan minuman sehat negara-negara kawasan Afrika. Sekarang saya akan menjelaskan dimensi budaya Hofstede Indonesia dan Afrika Selatan. Di sini ada grafik perbedaan budaya Indonesia dan Afrika Selatan menurut Hofstede. Ada 5, yaitu power distance, yang kedua individualisme, yang ketiga masculinity,
yang keempat uncertainty avoidance, dan yang terakhir long term orientation. Yang pertama, power distance. Indonesia memiliki nilai yang cukup tinggi dalam perhitungan grafik ini. Angkanya mencapai 78, yang berarti bahwa rata-rata karakter Indonesia, gaya khas ciri orang Indonesia bergantung pada hierarki, yang artinya hak yang tidak setara antara pemegang kekuasaan dan bukan pemegang kekuasaan. Atasan yang tidak dapat diraih, kemudian pemimpin yang direktif, kontrol manajemen, dan pendelegasian. Sedangkan untuk negara Afrika Selatan memiliki nilai 49, yang artinya bahwa orang Afrika Selatan masih minim menerima tantangan hierarkis di mana setiap orang tidak memiliki dan tempat dan memerlukan justifikasi lebih lanjut. Yang kedua, individualisme. Di sini Indonesia memiliki skor 14, adalah masyarakat kolektivis, dan artinya preferensi tinggi untuk kegiatan kerja sosial yang sangat jelas, di mana individu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan harapan yang diinginkan masyarakat dan kelompok di mana mereka berada. Sedangkan untuk Afrika Selatan cukup tinggi, yaitu dengan skor 65, yang artinya masyarakat mereka sangat individualisme. Ini berarti ada preferensi tinggi untuk kegiatan sosial yang terjalin longgar, di mana individu diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka saja. Dan kemudian yang ketiga, masculinity. Indonesia memegang skor 46 pada dimensi ini, dan dengan demikian maskulin dianggap rendah. Di negara feminim, fokusnya adalah pada bekerja untuk hidup. Para manajer berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kompensasi. Orang menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Konflik diselesaikan dengan kompromi dan negosiasi. Kemudian untuk sedangkan untuk Afrika Selatan mendapat skor 63 pada dimensi ini, dan dengan demikian merupakan masyarakat maskulin. Di negara maskulin, orang hidup untuk bekerja. Manajer dapat diharapkan mendapat penekanan pada kesetaraan, persaingan, dan kinerja yang dapat diselesaikan dengan lawan mereka. Kemudian yang keempat, uncertainty avoidance. Indonesia memegang skor 48 pada dimensi ini, sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi ini masyarakat Indonesia memiliki preferensi rendah untuk menghindari ketidakpastian. Sedangkan orang Afrika Selatan mendapat skor 49, hampir sama dengan Indonesia. Demikian memiliki preferensi yang rendah dan menghindari ketidakpastian. Masyarakatnya rendah mempertahankan sikap yang lebih santai, di mana lebih penting daripada prinsip, dan kepenyimpangan dari norma lebih mudah ditoleransi. Dalam masyarakat yang menunjukkan yang rendah, orang seharusnya percaya tidak ada aturan lebih dari yang diperlukan, dan jika mereka ambigu atau tidak berfungsi, maksudnya mereka harus ditinggalkan atau diubah. Kemudian yang terakhir, long term dan short term orientation. Di sini lebih ke long term ya. Pada dimensi ini Indonesia memiliki skor 62, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya pragmatis. Dalam masyarakat dengan orientasi pragmatis, orang lebih cenderung percaya bahwa kebenaran sangat bergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan tradisi dengan mudah pada kondisi yang berubah. Kemudian untuk negara Afrika Selatan memiliki skor 34 pada dimensi ini, lebih normatif daripada pragmatis. Orang dalam masyarakat seperti ini memiliki perhatian khusus untuk menegakkan kebenaran absolut. Mereka normatif dalam pemikiran mereka, menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap tradisi. Nama saya Wulandari Ginting, NPM 1941296. Di sini saya akan menjelaskan country risk di dalam negara Afrika. Country risk yang pertama yang akan saya jabarkan di sini merupakan resiko dalam politik, di mana politik African National Congress yang kita ketahui mendominasi negara Afrika, yang memungkinkan korupsi dan penyuapan akan terjadi, di mana yang mendominasi dapat memperkaya per individu dalam kontrak pemerintah atau dalam perusahaan asing.
Lalu untuk resiko yang kedua itu saya menjelaskan dalam ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah 0,8% dan 0,2% di tahun 2019. Dan ditambah munculnya COVID-19 semakin melemahkan perekonomian di Afrika, sehingga menimbulkan meningkatnya utang negara dan utang pemerintahan. Selain di Afrika, juga didapati inflasi yang tinggi dan suku bunga yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Angeline Goh, NPM saya 1941180. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara people, politik, and culture negara Afrika dengan PT Nutrifood Indonesia. Nah, dapat diketahui, perkembangan kerjasama negara Afrika dengan negara Indonesia sudah terlaksana sejak 12 Agustus 1994. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2008, kedua negara ini menandatangani Joint Declaration on a Strategic Partnership. Dengan ini, Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara yang memiliki kesepakatan kemitraan strategis dengan Indonesia. Nah, untuk menunjang keberhasilan kerjasama negara Indonesia dengan Afrika, maka dilaksanakanlah perkembangan pada bidang komunikasi dan informasi, yaitu melakukan penjajakan dalam memfasilitasi hubungan dagang yang lebih besar dengan negara-negara ECOWAS, atau yang disingkat Economic Community of West African States. Hal ini dilakukan dengan upaya agar dapat mewujudkan trade agreement antara Indonesia dengan ECOWAS untuk memudahkan penetrasi produk-produk ekspor Indonesia ke negara Afrika serta agar dapat minimalisir hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif yang terlalu tinggi, yaitu dengan rata-rata 30% dengan non-tarif lainnya yang dapat dikurangi. Nah, karena potensi sumber daya alam Indonesia dikarenakan potensi sumber daya alam dan mineral dimiliki oleh negara Afrika sangatlah melimpah, dengan kata lain, kekayaan sumber daya alam serta mineral dimiliki Afrika ini memberikan peluang bagi diplomasi Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari volume perdagangan Indonesia dengan negara-negara kawasan mengalami peningkatan 1,8 kali lebih besar dari US 3,8 miliar pada tahun 2010 menjadi US 7 miliar di tahun 2017. Volume perdagangan tersebut mayoritas merupakan produk-produk Indonesia seperti produk makanan dan minuman, serta obat-obatan herbal yang dapat dengan mudah ditemukan di beberapa kawasan yaitu Nigeria, Ghana, dan Ethiopia. Oke, lanjut ke politik dan kebudayaan negara Afrika. Nah, dapat diketahui, pada tahun 1948, Partai Nasional Afrika yang beranggotakan etnis kulit putih keturunan Belanda atau yang disebut dengan Afrikaner, secara resmi mendeklarasikan negara Afrika menganut paham politik apartheid. Nah, paham politik apartheid ini merupakan politik sistem yang memisahkan hak dan kewajiban antara ras kulit putih atau pendatang dengan ras kulit hitam. Hal tersebut tentu menuai kontra dari beberapa pandangan, yaitu mulai dari segi kemanusiaan dan lain-lain. Akhirnya, pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ini berhasil dinobatkan sebagai presiden kulit hitam yang pertama. Selain itu, juga ia mulai memberlakukan sistem politik demokrasi. Penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan ini membawa beberapa dampak. Masyarakat kulit hitam dan kulit putih ini sudah dapat hidup secara rukun dan setara. Kemudian menyebarkan atau menyadarkan paham anti-rasialisme di dunia internasional. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang politik dan kebudayaan negara Afrika. Nah, negara Afrika dengan negara Indonesia itu memiliki beberapa persamaan dan beberapa jaminan dalam kerjasamanya. Nah, secara pemahaman sistem politiknya, Afrika ini memiliki sistem politik demokrasi yaitu sama dengan Indonesia, sehingga ini tentunya dapat mempermudah kerjasama bilateral antar kedua negara, sehingga memungkinkan PT Nutrifood Indonesia untuk melakukan ekspansi. Kemudian yang kedua, negara Afrika dan Indonesia ini merupakan negara heterogen, yang artinya sama-sama memiliki beragam jenis suku dan budaya. Nah, karena sesama heterogen ini, jadi ketika negara Indonesia yaitu diwakilkan oleh PT Nutrifood ingin ekspansi ke situ,
pastinya akan lebih mudah berbaur karena negara Indonesia sudah terbiasa memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda, sehingga tentu saja orang Indonesia akan lebih menerima dan tidak memandang rendah orang Afrika atau tidak membeda-bedakan warna kulit. Kemudian untuk jaminan kerjasamanya ini ada persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda, kemudian persetujuan hubungan udara, persetujuan dagang, MOU kerjasama pengembangan pertanian, joint statement pembentukan Joint Trade Committee, dan pernyataan bersama mengenai pembentukan Komite Dagang Bersama. Nah, kesimpulannya adalah dengan melakukan ekspansi PT Nutrifood ke negara Afrika ini merupakan suatu tindakan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik untuk Indonesia maupun Afrika. Nah, untuk dari sisi negara Afrika sendiri adalah mereka kan di situ kekurangan lapangan kerja. Oleh karena itu, maka dengan kita ekspansi ke sana, kita dapat memperluas lapangan kerja sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di situ dapat berkembang atau meningkat. Kemudian, kalau untuk Indonesia atau PT Nutrifood Indonesia ini dapat memperluas pangsa pasarnya itu ke luar negeri dan agar dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara luas, yaitu dalam skala internasional. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Nah, PT Nutrifood Indonesia sendiri merupakan PT yang sudah terkenal banget di Indonesia, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Nah, untuk masuk ke pasar luar negeri, terdapat 3 cara, yaitu melalui perdagangan, yang kedua investasi, yang ketiga adalah kontrak masuk. Nah, tambahan dana untuk perusahaan PT Nutrifood Indonesia bisa dilakukan melalui kredit, yaitu bentuk pinjaman dari bank-bank Afrika seperti Ecobank dan Citibank. Masyarakat Afrika sendiri itu cenderung menganut low context culture, di mana mereka lebih suka to the point tanpa basa-basi di dalam sebuah percakapan. Berdasarkan teori budaya Hofstede, masyarakat Afrika bisa dirangkum bahwa mereka itu memiliki power distance yang lebih minim. Mereka lebih individualism dan masculinity, serta uncertainty avoidance dan pragmatism yang masih rendah. Untuk masuk ke pasar negara Afrika sebenarnya masih sulit untuk dilakukan. Tetapi dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Afrika, itu lebih mempermudah aktivitas-aktivitas tersebut. Walaupun sudah menganut politik demokratis, masyarakat Afrika masih segan terhadap pendatang. Nah, dengan ini perusahaan bisa mencantumkan jaminan pada saat penandatanganan surat kontrak masuk tersebut, sehingga masyarakat Afrika bisa meminimalisir pemikiran terhadap ketakutan mereka untuk bekerja di perusahaan asing.